Shalom, selamat pagi, sahabat-sahabat terkasih. Mari sahabat-sahabat yang terkasih, pagi ini kembali Tuhan mengundang kami semua agar mau datang dan duduk diam di bawah kaki salib-Nya. Ini kami Tuhan, anak-anak yang telah datang di hadapan-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami panjatkan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan lawatan-Mu kepada kami semua sepanjang 1 minggu kemarin yang telah kami lalui. Mungkin ada yang laluin dengan sorak-sorai, mungkin juga ada yang melaluinya dengan pergumulan, tapi satu kata, apapun yang sedang kita alami, kita tetap mau bersyukur karena Dia Tuhan Allah yang sungguh amat baik kepada kita. Saat ini, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, kami mau memuji-Mu, menyembah dan mendengarkan firman-firman yang akan Kau taburkan ke dalam hati kami masing-masing melalui para pelayan-Mu yang bertugas pada pagi ini. Tuhan, urapi sahabat-sahabat kami yang akan menjadi perpanjangan lidah-Mu. Tutup bungkus kami semua dimanapun berada, dan segala peralatan yang akan kami pakai dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan, ini kami anak-anak kesayangan-Mu. Beracaralah ya Tuhan, kami siap Engkau pimpin. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini Tuhan yang mengundang setiap kita untuk pagi hari ini menyapa Dia, menaikkan setiap syukur dan penyembahan kita. Kita mau katakan bahwa kita mau melewati hari-hari kita bersama Dia. Kita yang mau menikmati kemurahan-Nya hari demi hari, karena Ia hadir di dalam setiap musim hidup kita. Mari kita angkat pujian ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Engkau dan bersatu di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku
di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, bersamamu. Ku melewati semua kenangan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu terlimpah bagiku bersamamu, bersamamu. Aku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu melimpah bagiku, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di dalam setiap musim hidup kami. Anugerah-Mu senantiasa melimpah bagi setiap kami. Kami mau terus naikkan syukur kami pagi hari ini. Kami mau bawa hati kami untuk terus menaikkan syukur dan penyembahan kami. Mari Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tengah kami masing-masing, di tempat di mana kami saat ini memuji dan memuliakan Engkau. Penuhi hati kami, penuhi ruangan-ruangan di mana kami memuji dan menyembah Engkau saat ini. Mari Allah Roh Kudus, hadirlah di tengah kami. Sahabat terkasih, mari kita sembah Dia. Kita mau minta Allah Roh Kudus memenuhi dan mengurapi kita pagi hari. Mari kita bawa penyembahan ini bersama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah,
berkarya. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuh. Roh Kudus, hati. Jangan setiap hati kami mengalirlah sekarang. Roh Kudus, kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembus berkarya. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi. Roh Kudus, urapi. Jangan setiap hati kami mengalirlah sekarang. Roh Kudus, penuhi. Roh Kudus, urapi. Jamah setiap hati kami mengalirlah sekarang. Jamah setiap hati kami mengalirlah sekarang. Jamah setiap hati kami mengalirlah sekarang. Mengalirlah sekarang. Mengalirlah, mengalirlah sekarang. Mengalirlah saat ini, biar di dalam hati kami Menyembahmu, berkasih Tuhan, berkasih Tuhan.
Yaraba kiara mana yalaba shikiara bayalaba sikiara mana yaraba kiara mana kasikiara mashikiara bayalaba shikiara kiara mana yalaba yalaba sikiara mayalaba shikiara mana sakayalaba yaraba sikiara bayalaba shikiara mana yalaba Yaraba kiaraba yalaba yalaba kiarama nasi. Bakiaraba yalaba shikiaraba yalaba sikiaraba yalaba si. Amase yarama se yalaba yalama se. Yaraba kiaraba yalaba shikiarama nasi. Amase yarama se. Yalaba shira yalaba yalaba sikiarama nasi. Ramase, Ramase, Alabasike, Alabashike, Ramanata, Ramasike, Rabayalabaka, Rabayalabashike, Ramasike, Ramayalabashike, Terima kasih anak. Terima kasih Tuhan. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami rindu dan haus akan firman-Mu. Pakailah anakmu Dian, urapi dan penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 22 ayat 15 sampai 22 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Lalu ia berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan pagi ini boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua dan sempurnakanlah pengertian sabda-Mu atas kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Renungan pada pagi hari ini saya fokuskan pada perkataan Yesus kepada para orang munafik yang bertanya kepadanya. Bunyinya seperti ini. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dari dulu, pajak atau upeti itu sudah ada. Dan cara memungutnya pun bermacam-macam. Entah dipungut secara paksa atau diperas karena penjajahan, atau dipungut demi kesejahteraan kerajaan atau untuk keberlangsungan suatu negara. Pajak menjadi urat nadi dalam pembangunan sebuah negara. Pajak bisa membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan warga, membantu kesejahteraan sebuah negara, dan mengendalikan stabilitas ekonomi. Maka, bila suatu pemerintahan tidak memungut pajak, atau warganya tidak membayar pajak, maka pemerintahan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Alkitab, mengapa kita perlu membayar pajak? Karena membayar pajak termasuk dalam perintah Tuhan sebagai tanda kepatuhan kita kepada pemerintah. Di mana kita bisa lihat bahwa membayar pajak itu juga perintah Tuhan? Di dalam Roma 13 ayat 1, 4, dan 6 yang berbunyi, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Itulah sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Kita bisa lihat juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 13 dan 15 yang berbunyi, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-walinya, supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Yesus saja di dalam Injil Matius 17 ayat 27 tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi dia juga memberikan teladan dalam tindakan dengan membayar bea yang menjadi tanda bahwa sebagai warga setempat dia menghormati otoritas. Yesus mengikuti aturan selama peraturan itu tidak bertentangan dengan iman, supaya dia tidak menjadi batu sandungan. Yesus menggunakan mata uang yang dipakai untuk membayar pajak itu untuk menjawab pertanyaan mereka. Dia berkata begini, gambar dan tulisan siapakah ini? Karena di mata uang itu ada gambar kaisar. Lalu apa yang wajib kita berikan kepada pemerintah? Mata uang logam atau kertas menjadi bernilai karena ada gambar atau tanda tangan seseorang yang berkuasa di atasnya. Mata uang itu buatan manusia, maka mata uang itu akan kembali lagi kepada manusia. Contohnya, dengan kita membayar pajak, maka uang kembali kepada pemerintah, sehingga roda pemerintahan dapat terus berputar. Sebagai warga negara yang menghormati pemerintah dan taat aturan,
menjalankan kewajiban membayar pajak tepat waktu, serta mendoakan pemerintah, seperti yang diperintahkan dalam 1 Timotius 2 ayat 2, merupakan salah satu sikap perbuatan baik sebagai anak-anak terang. Begitulah cara kerja dunia. Lalu secara rohani, apakah persamaannya dengan cara kerja Allah? Gambar dan tulisan siapakah kita ini? Apa yang wajib kita berikan kepada Allah? Manusia menjadi berharga karena ada gambar diri Allah di dalamnya. Dalam Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Lalu karena kita telah dipilih Allah, maka kita menjadi warga kerajaan surga. Kita menjadi miliknya yang berharga. Dan alam beserta isinya juga merupakan coretan karya Allah. Pemazmur di dalam Mazmur 8 menamakannya karya jari Tuhan. Maka apa yang wajib kita berikan kepada Allah yang menjadi miliknya? Yaitu hidup dan mati kita, nafas kita, hormat kita, dan jiwa-jiwa. Di dalam Mazmur 96 tertulis bagaimana cara kita memberikan jiwa-jiwa kepada Allah, yaitu dengan menceritakan, mengisahkan, dan mengatakan kemuliaan Tuhan kepada banyak jiwa. Gambar dan rupa siapakah yang kita lihat di dalam diri pasangan kita, dalam diri anak kita, dalam diri orang tua kita, atau sahabat kita? Adakah gambar Allah yang kita lihat di dalamnya? Kembalikanlah mereka kepada Allah. Bawalah jiwa-jiwa ini dalam doa kepadanya. Di dalam Mazmur 96 juga diajarkan bagaimana cara kita memberikan hormat kepada Allah, yaitu dengan cara memuji-muji Dia, dengan cara bersyukur, dengan cara menyembahnya di dalam kekudusan, dan hidup dalam kebenaran serta takut akan Allah. Kesimpulan renungan pagi ini adalah ketaatan melakukan kewajiban sebagai warga negara dunia dan warga negara kerajaan surgawi adalah tanda bahwa kita mengasihi Allah dan sesama. Semoga Roh Kudus memampukan kita semua menjadi pelaku-pelaku firman, dan semoga permenungan Injil pagi hari ini membaharui hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan doa. Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, betapa kami bersyukur ya Bapa, setiap hari, setiap pagi kami boleh mendengar firman dan renungan-Mu, yang pada pagi ini dibawakan oleh anak-Mu, teman kami yang terkasih, Dian. Bapa, terima kasih juga karena kami telah Kau panggil menjadi anak-anak-Mu. Melalui pembaptisan, kami boleh menjadi anak-Mu, mewartakan kerajaan-Mu di dunia ini. Ya Bapa, biarlah kami mengisi hari-hari kami dengan tekun dan taat, melaksanakan apa yang Engkau kehendaki, menjadi terang bagi sesama kami, membawa jiwa-jiwa yang haus akan Engkau, membaca firman-Mu, dan menjadikan rema dalam hidup kami sehari-hari. Ingatkan kami ya Bapa, untuk kewajiban-kewajiban kami kepadamu dan kepada negara ini. Engkau yang menyelidiki hati kami masing-masing ya Bapa. Engkau yang tahu apa yang harus kami lakukan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk Civila dan Pak Paulus serta kami semua tim pemurnian hati yang telah Engkau tunjuk, yang telah Engkau murnikan, yang telah Kau layakkan menjadi pelayan-Mu, menjadi teman pekerja-Mu di dunia ini.
Tutup bungkus kami semua ya Bapa, juga para peserta saat teduh dengan kuasa darah Yesus. Urapi kami ya Bapa, lindungi kami dari segala yang jahat, dan biarlah kami taat sampai pada akhirnya kami mendapatkan mahkota kehidupan dan pulang ke rumah-Mu membawa hal-hal yang baik ya Bapa. Bapa, tuntun tubuh, jiwa, dan roh kami untuk selalu berfokus kepadamu, untuk selalu melihat bahwa Engkau adalah kekuatan kami. Bapa yang baik, sebentar kami mau melakukan aktivitas kami di minggu ini. Terima kasih untuk minggu ini Bapa, untuk setiap minggu kami Kau izinkan untuk berkumpul bersama pasangan anak keluarga kami ya Bapa. Biarlah kami terus setiap hari memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Yesus yang baik, jadilah perantara kami, doa-doa kami kepada Bapa di surga, karena kami percaya Engkau yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan doa untuk komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa kami yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan foto. Ya, sebentar ya. Sorry. Saya ulang dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.